Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama BRK Channel. Informasi seputar kisah-kisah inspiratif Islami. Jangan lupa dukung terus BRK Channel dengan cara klik like dan subscribe. Semoga menjadi amal kebaikan bagi pemirsa semua. Peristiwa kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Pada momen ketika Nabi Muhammad lahir, Jazirah Arab diimpit oleh dua kekaisaran, Romawi dan Persia. Keduanya memperebutkan wilayah Hijaz di Timur Tengah yang waktu itu belum terkuasai. Romawi yang saat itu dalam kekuasaan Kekaisaran Bizantium menjadi pusat agama Kristen Timur atau Kristen Ortodoks. Sementara Persia di bawah Kekaisaran Sasaniyah memiliki rakyat dengan mayoritas penganut Zoroaster. Di tengah konteks geopolitik semacam itu, Nabi Muhammad lahir di Makkah pada 571 Masehi atau sekitar 1450 tahun lalu. Dalam khazanah Islam, tahun kelahiran Nabi Muhammad dikenal dengan Tahun Gajah, yang menandai momen penting ketika Raja Faisal Ethiopia di Yaman, Abrahah bermaksud meratakan bangunan Ka'bah. Pasukan ini bertolak menuju Makkah dengan membawa gajah. Ka'bah nyatanya tak pernah runtuh, dan pasukan Abrahah dihujani batu yang dilempar burung ababil. Demikian dikisahkan dalam sumber-sumber resmi Islam. Peristiwa penyerangan Ka'bah ini juga diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Fil. Di tahun gajah itulah, bayi Muhammad lahir dari rahim Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra sebagai anak yatim. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dalam perjalanan niaga dari Syam. Abdullah meninggal ketika singgah ke tempat saudara ibunya di Yatsrib. Selepas Aminah melahirkan, Abdul Muthalib amat gembira dan membawa bayi yang baru lahir itu ke Ka'bah, serta memberinya nama Muhammad. Nama Muhammad yang dipilihkan Abdul Muthalib menimbulkan pertanyaan di kalangan kaum Arab Makkah. Ketika diadakan kenduri penyembelihan unta selepas 7 hari kelahiran sang bayi, sebagaimana dituliskan Muhammad Husain Haekal dalam Sejarah Hidup Muhammad, 1980. Orang-orang Quraisy bertanya-tanya kenapa nama bayi itu tidak diambil dari nama-nama nenek moyang mereka. Abdul Muthalib yang menyaksikan kedahsyatan peristiwa perang gajah dan bantuan serangan dari langit lantas menjawab, "Kuinginkan dia, Muhammad, akan menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi." Dalam bahasa Arab, kata Muhammad diambil dari kata sifat yang berarti orang yang terus-menerus terpuji. Harapan Abdul Muthalib terkabul karena Nabi Muhammad menjadi sosok yang demikian berpengaruh, berbudi pekerti luhur hingga dijuluki Al-Amin, orang terpercaya, dan memperoleh tempat khusus di sejarah dunia. Dilansir dari NU Online, dikisahkan bahwa pada malam kelahiran Nabi Muhammad, Istana Kisra di Persia berguncang hingga 14 ruangannya roboh. Api kaum Zoroaster yang disembah penganut Majusi pun padam. Padahal, api tersebut telah menyala selama 1000 tahun. Kelahiran Nabi Muhammad ini diyakini telah memadamkan api penganut Majusi, menandai kemunculan penyampai pesan ketuhanan di tengah impitan Imperium Romawi dan Persia. Esoknya, air danau sawah di Persia surut. Beberapa sumber mata air mengering dan rakyat Kisra kebingungan. Seseorang kepercayaan di Kisra bernama Al-Mubidzan bermimpi melihat unta-unta bermuatan berat menuntun kuda-kuda bagus. Unta
Unta-unta tersebut berjalan mengarungi sungai Tigris dan sungai Eufrat, lalu menyebar ke sejumlah negerinya. Mimpi itu ditafsirkan sebagai kelahiran Nabi Muhammad yang menjadi momen besar di seluruh penjuru Arab. Kelahiran Nabi Muhammad juga diyakini membawa berkah bagi orang-orang di sekitarnya. Halimah Asadiyah diriwayatkan terus menerima keberuntungan sejak pertama kali ia mengambil bayi Muhammad bin Abdullah sebagai bayi susuannya. Ketika bayi itu disusui, air susu Halimah yang sebelumnya sedikit menjadi deras mengalir. Unta yang ditumpanginya dan sang suami ketika mengambil Muhammad menjadi gemuk dan kuat menempuh perjalanan dari Makkah ke Thaif. Kabilah Bani Sa'ad asal Halimah Asadiyah juga tak henti-henti dilimpahi keberkahan selepas Muhammad berada di lingkungan mereka. Kisah kelahiran Nabi Muhammad yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin bernilai istimewa bagi umat Islam. Sebab itulah, kita juga mengenal amalan sunnah puasa Senin Kamis sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Suatu hadits yang dinukil dari Aisyah bahkan menyebut Rasulullah selalu menanti-nanti untuk berpuasa pada 2 hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menunggu-nunggu saat berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah kisah singkat kelahiran manusia agung nan mulia. Hari kelahirannya kita peringati sebagai hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.